Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai asisten laboratorium algoritma dan pemrograman akan menjelaskan modul 1 dengan judul Pengenalan Bahasa C dan Tipe Data Dasar. Nah, tujuannya ada 4. Yang pertama, praktikan dapat membuat dan memahami struktur dari penulisan bahasa C. Yang kedua, praktikan dapat mengenal dan memahami beberapa tipe data dasar yang terdapat pada bahasa C. Yang ketiga, praktikan dapat memahami variabel, aturan penamaannya, dan pendeklarasiannya. Yang keempat, praktikan dapat memahami konstanta, aturan penamaannya, dan pendeklarasiannya. Selanjutnya, kita akan bahas sejarah bahasa C, di mana bahasa C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972, ditulis pertama kali oleh Brian W. Tahun 1978, Brian W. Kerningan dan Dennis M. Ritchie dari AT&T Laboratories mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Nah, selanjutnya, di sini bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer, sederhana, dan fleksibel untuk digunakan. Sedangkan bahasa C adalah bahasa pemrograman terstruktur yang tidak bergantung pada mesin dan banyak digunakan untuk menulis berbagai aplikasi. Selain itu, bahasa C juga dikenal sebagai basis untuk pemrograman. Nah, selanjutnya, struktur penulisan program. Di sini bisa kita lihat ada contoh programnya, ada include stdio.h, ada in main, ada kurung kurawal, ada printf hello world, ada return all, dan ada balas kurung kurawal. Nah, program ini adalah struktur penulisan program dasar yang wajib dipahami, di mana struktur program dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian include dan bagian fungsi in main. Untuk bagian include itu sendiri berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, header file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat, tujuannya agar bisa digunakan seperti pada program C yang lainnya. Untuk header filenya sendiri itu yang dimaksudkan ini. Selanjutnya, seperti pada contoh program ini, kita mengimpor file stdio.h, di mana file ini berisi deklarasi fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program, seperti printf. Nah, printf di sini fungsinya untuk mencetak. Berarti ketika nanti kita menjalankan fungsi ini, atau kita menjalankan program ini, yang akan tampil di executable itu adalah tulisan hello world. Nanti kita akan coba menjalankan contoh program ini. Baik, kita lanjut untuk bagian fungsi in main-nya. Nah, in main sendiri itu adalah fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Maka dari itu, harus menuliskan logika program dalam fungsi ini, di mana bagian di dalam fungsi main ini adalah statement. Nah, statement adalah perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksudkan statement adalah yang ini. Selanjutnya ada tanda buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelompokkan statement. Ini disebut dengan aturan penulisan kode blok. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, ini merupakan statement dan ini kurung kurawalnya. Selanjutnya, contoh di atas adalah printf hello world. Artinya, kita menyuruh komputer untuk mencetak teks hello world ke executable. Seperti fungsi yang di sini, printf itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak. Selanjutnya, ada setiap statement dalam program C wajib diakhiri dengan titik koma. Nah, ini juga penting karena ketika kita tidak menggunakan tanda titik koma di akhir statement, maka programnya akan error. Nanti kita akan coba pada saat di dev C++-nya. Nah, ini jika tidak maka program akan error. Sama halnya dengan fungsi return all yang diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk perintah return all sendiri berhubungan dengan fungsi in main. Dengan perintah return all akan menutup fungsi in main yang sekaligus mengakhiri kode program bahasa C. Nah, sekarang kita akan coba contoh programnya. Ini kita copy dulu.
Nah, untuk menggunakan aplikasi dev-nya, kalian langsung aja tekan File, New, terus Search File. Lalu kalian copy paste yang tadi di copy. Ini dirapihin dulu. Nah, sebelum kita menekan compile and run ini atau bisa pakai F11, kalian terlebih dahulu harus menyimpan program ini. Caranya, tekan file, terus kalian save. Nah, sini kalian tulis aja contoh program save. Nah, setelah di save baru kita bisa menjalankan atau compile dan run. Ini compile dan run-nya ditekan aja dan tunggu sampai executable-nya muncul. Nah, ini udah muncul. Nah, ini yang tercetak di executable adalah tulisan hello world. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana fungsi printf sendiri ini untuk mencetak. Oke. Selanjutnya, ada tipe data dasar. Nah, untuk tipe data dasar, setiap data memiliki tipe data, baik itu angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter dan sebagainya. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting, karena tipe data mempengaruhi setiap instruktur yang akan dilaksanakan oleh komputer. Nah, ini ada dalam bahasa C terdapat beberapa tipe data dasar, yaitu bisa kita lihat di tabel ini. Yang pertama ada tipe data char. Nah, di sini format penulisannya itu ada %C dan %S. Nah, untuk keterangannya sendiri itu untuk %C itu karakter dan untuk %S itu string. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada tipe data integer atau untuk menampilkan bilangan bulat. Untuk format penulisannya itu adalah %I, keterangannya integer atau bilangan bulat, contohnya angka 100. Selanjutnya ada tipe data float dengan format penulisan %F dan keterangannya float atau bilangan pecahan, 6 angka di belakang koma. Nah, ini contohnya, dia ada 6 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya ada tipe data double dengan format penulisan %1F. Keterangannya bilangan pecahan kompleks lebih dari float. Nah, ini dia ada banyak angka di belakang koma, lebih dari 6 angka. Selanjutnya ada 3 tipe bilangan dasar, yaitu ada pertama itu heksadesimal, formatnya %X, keterangannya bilangan heksadesimal. Nah, yang kedua ada tipe bilangan oktadesimal, format bilangannya %O, dan keterangannya bilangan oktadesimal. Dan yang terakhir ada tipe bilangan desimal dengan format penulisan %D dan keterangannya itu bilangan desimal. Nah, selanjutnya ada deklarasi variabel, di mana variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Nah, variabel digunakan bila Anda ingin bekerja dengan data yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan data tersebut ingin ditempatkan pada lokasi memori yang sama. Oke, selanjutnya contoh lagi. Di sini bisa kita lihat ada include stdio.h, ada in main, ada buka kurung kurawal, ada integer a, ada char b, dan ada float C, ada returnal juga, dan ada tutup kurung kurawal. Nah, contoh ini perintah integer A akan membuat variabel A dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Yang ini.
Artinya, variabel A hanya bisa diisi dengan angka bulat. Untuk variabel B bertipe char, sehingga hanya bisa menampung huruf. Sedangkan variabel C bertipe data float, yang hanya bisa diisi dengan angka pecahan. Selanjutnya ada nama variabel. Variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Nama dari suatu variabel dapat ditentukan sendiri oleh pemrogram dengan aturan sebagai berikut. Aturannya ada 4, bisa kita lihat di sini. Yang pertama terdiri dari gabungan huruf dan angka, dengan karakter pertama harus berupa huruf. Bahasa C bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Yang kedua, tidak boleh mengandung spasi. Yang ketiga, tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus, kecuali garis bawah atau underscore. Yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan bisa dilihat di sini ada beberapa. Selanjutnya, ada panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis variabel jenis. Seperti halnya konstanta, variabel juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada yang pertama variabel numerik dan yang kedua ada variabel teks. Nah, untuk variabel numerik ini ada bilangan bulat integer, yang kedua ada bilangan desimal berpresisi tunggal, dan yang ketiga ada bilangan desimal berpresisi ganda. Nah, untuk variabel teksnya, yang pertama itu ada konstanta karakter, yang kedua ada konstanta integer, ditulis dengan angka. Dan yang ketiga konstanta real, float, dan double. Bisa mengandung pecahan dengan tanda berupa titik. Nah, yang keempat ada konstanta string. Selanjutnya ada pendeklarasian variabel. Untuk pendeklarasian variabel ini, ada bentuk umumnya, yaitu tipe data underscore nama underscore variabel, titik koma. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ada integer x, ada char y, huruf name 10, ada float double beta, ada bintang p. Nah, ini tuh contoh-contoh ini kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan beberapa tipe data. Melalui cara ini, variabel tersebut sudah dapat digunakan untuk menampung nilai-nilai sesuai dengan fungsi dari pemanggil tipe datanya. Nah, di sini ada deklarasi x bertipe integer, ada di sini deklarasi variabel bertipe char float nilai, ada bertipe float double beta, ada bertipe double int array, dan ada deklarasi array bertipe integer char, dan ada juga deklarasi pointer p bertipe char. Selanjutnya, misal pada contoh pertama, yang ini, yang integer x. Nah, itu mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data integer dengan nama x. Maka variabel x tersebut sudah menampung nilai-nilai berupa bilangan bulat, fungsi dari tipe data integer. Nah, pada pendeklarasian ini kita juga bisa mendeklarasikan lebih dari satu variabel yang memiliki tipe data sama. Contoh integer bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah, selanjutnya ada deklarasi konstanta, di mana konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan. Nah, perbedaannya dengan variabel, variabel itu bisa diubah-ubah sepanjang program berjalan. Kalau konstanta, dia tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Jika di dalam kode program kita ingin mengubah nilai ini, harus menggunakan variabel secara garis besar. Konstanta dapat kita bagi atas 2 bagian. Yang pertama ada bilangan numerik, dan yang kedua ada teks atau string. Nah, di bilangan numerik ada bilangan bulat atau integer, ada bilangan desimal berpresisi tunggal, dan ada 2 tampilan untuk bilangan desimal berpresisi tunggal. Yang pertama bentuk desimal dan yang kedua bentuk eksponen. Bisa dilihat bedanya. Terus yang ketiga ada bilangan desimal berpresisi ganda.
Nah, selanjutnya ada teks atau string, di mana di sini ada data karakter. Nah, ini harus diperhatikan juga untuk data karakter, yaitu data yang terdiri dari sebuah karakter atau huruf, ditandai dengan tanda kutip tunggal. Ini tanda kutip tunggal, itu tanda kutip 1. Nah, dapat berupa huruf kecil, huruf besar, angka, dan notasi lainnya. Ini contoh penggunaan dalam program. Selanjutnya ada data string, di mana rangkaian dari beberapa karakter dan ditandai dengan tanda kutip ganda atau tanda kutip 2. Contohnya ini dalam penggunaan program. Selanjutnya ada pendeklarasian konstanta. Nah, konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Dalam bahasa C, konstanta dideklarasikan menggunakan preprocessor #define. Contohnya ada define p3,14, define nim 2018-11072, define nama fatur, define const integer a sama dengan 23. Selanjutnya ada deklarasi fungsi. Nah, fungsi di sini merupakan bagian yang terpisah dari program dan dapat diaktifkan atau dipanggil dimanapun di dalam program. Nah, fungsi dalam bahasa C ada yang sudah disediakan sebagai fungsi pustaka seperti printf, scanf, gets, dan untuk menggunakannya tidak perlu dideklarasikan. Bentuk umum deklarasi fungsi adalah tipe underscore nama underscore fungsi, parameter underscore fungsi. Contohnya, ada float luas, underscore lingkaran, integer jari. Ada void tampil, ada integer tambah, integer x, integer y. Nah, selanjutnya, mengatur tampilan bilangan pecahan atau float. Bentuk umumnya ada printf, %.nf, argumen. Nah, di mana keterangannya itu n menyatakan maksimal jumlah digit di belakang koma, m menampilkan minimal karakter sebelum titik argumen, nilai atau variabel yang akan ditampilkan. Nah, contohnya bisa dilihat ada printf %m.2f, nilai. Artinya, variabel nilai akan ditampilkan dengan 2 digit di belakang koma. Jadi, misal saya mau mengisi di sini 4, berarti di sininya 4. Berarti yang akan tampil nanti ada 4 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya saya akan bahas program 1.2. Kita copy dulu. Terus ini kita Ctrl N saja. Terus paste. Nah, ini dirapihkan dulu. Oke, sebelum kita menjalankan program ini, kita harus menyimpan filenya terlebih dahulu. Nah, program 1.2. Bentar. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan header studio.h untuk memanggil fungsi printf. Untuk memanggil fungsi printf-nya. Nah, di sini ada char huruf. Nah, hurufnya kita isi pakai karakter A. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi konstanta sebelumnya, ada data karakter, di mana data karakter itu menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip 1 ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada data karakter. Data yang terdiri dari sebuah karakter atau huruf ditandai dengan tanda kutip tunggal. Nah, ini contoh penggunaannya tadi dalam program. Nah, ini. Selanjutnya di sini saya meminta di printf, saya menyuruh komputernya untuk mencetak huruf awalan dari algoritma adalah %c,
Nah, persen C ini akan mencetak isi dari variabel huruf yang ini. Jadi, persen C nanti ini akan terisi dengan huruf A. Tanpa berlama-lama, mari kita compile dan run program ini. Nah, ini yang akan muncul di tabel executable, layar executable-nya itu huruf awal dari algoritma adalah A. Seperti yang sudah saya bilang tadi, persen C di sini dia mencetak isi variabel huruf yang ini. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan huruf itu sebagai huruf A. Nah, di sini untuk kalian yang belum tahu fungsi /n ini, fungsinya itu untuk membuat baris baru. Oke, selanjutnya kita akan coba program 1.5. Nah, kita copy dulu, terus ini di Ctrl N, paste. Ini dirapihkan dulu. Nah, sebelum kita menjalankannya lagi, kita harus menyimpan file ini terlebih dahulu. Program 1.5. Nah, di sini kita menggunakan header yang sama lagi seperti sebelumnya. Nah, untuk memanggil fungsi printf ini. Selanjutnya ada integer main. Ini sangat penting juga karena ini fungsi yang pertama kali yang akan dieksekusi dalam program. Nah, selanjutnya ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan untuk fungsi tutup dan buka kurung kurawalnya. Dia untuk mengelompokkan statement. Nah, statementnya ini yang dimaksudkan statement. Oke, selanjutnya ada integer A sama dengan 10. Kenapa dia 10? Karena integer ini merupakan tipe data yang menampilkan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada char B sama dengan B. Nah, char ini kan tadi keterangannya untuk menampilkan karakter. Jadi kita menggunakan karakter huruf. Jadi selanjutnya ada float C, dan float C sama dengan 3,14. Nah, float ini tadi itu kan dia menampilkan bilangan pecahan dan ada 6 angka di belakang koma. Nanti kita lihat setelah program ini dijalankan. Nah, di sini ada printf %i, A. Berarti ini mencetak isi variabel dari integer A. Jadi dia akan mencetak huruf 10 ke %i ini. Nah, di sini ada lagi /n untuk membuat baris baru agar nantinya ketika program dijalankan terlihat lebih rapi. Nah, di sini ada printf %c, B. Berarti dia mencetak isi variabel B. Berarti yang akan muncul di %c ini adalah huruf B ini. Selanjutnya ada /n lagi untuk membuat baris baru. Dan jangan lupa di akhir statement harus diakhiri dengan tanda titik koma ini. Jika tidak diakhiri, maka program akan error. Selanjutnya ada printf %f, C. Kenapa dia %f? Karena di sini adalah tipe data dasar float. Nah, dia penulisan programnya atau format penulisannya itu pakai %f. Nah, nanti di sini dia akan mencetak variabel C dengan angka 3,14. Nah, sebelumnya mari kita jalankan programnya biar lebih jelasnya. Nah, ini sudah muncul executable-nya. Nah, ini 10 seperti yang sudah saya jelaskan, berarti dia mencetak isi variabel yang A. Ya, di sini kita bisa lihat variabel A itu adalah 10. Ketika program dijalankan, dia akan muncul 10 kayak gini. Nah, selanjutnya B dari %c ini, yang variabel B. Seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, dia akan mencetak variabel B. Terus yang terakhir ada float
si 3,14. Nah, di sini kenapa dia ada 6 angka di belakang koma? Seperti yang sudah saya jelaskan, ini adalah tipe data dasar float. Dia itu menampilkan bilangan pecahan dengan 6 angka di belakang koma. Nah, di sini kan ada 3,14. Jadi dia hanya 2 angka. Jadi dia menambahkan 000 4 kali sampai ada 6 angka di belakang koma. Jadi mungkin sampai sini dulu penjelasan saya mengenai program modul 1 ini dan materi-materi dari modul 1 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.